Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Effendi dengan NIM 210-205, Prodi Teknik Mesin Reguler B, Fakultas Teknik. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan proses yang pertama, proses pengecoran dengan bahan timah, yaitu membuat batu pancing. Yang kedua ialah proses penempaan, yaitu membuat pisau dengan cara ditempa. Dan yang terakhir adalah proses pengerolan, yaitu mengerol batang besi menjadi spiral atau lingkaran. Baik, langsung saja kita ke proses yang pertama, yaitu proses pengecoran dengan bahan timah. Kita akan melakukan peleburan timah, yaitu membuat alat atau komponen batu pemberat pancing, yang dimana alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama timah yang akan kita lebur atau kita cairkan. Berikutnya cetakan yang dibuat dari kaleng minuman. Berikutnya tempat untuk peleburan timahnya. Berikutnya air sebagai pendingin. Selanjutnya pasir sebagai tempat cetakan, dan kompor gas untuk tempat peleburan. Baiklah, langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama, kita letakkan tempat pelebur timahnya di atas kompor gas. Berikut timahnya, lalu kita cairkan, hidupkan kompor gasnya. Kita tunggu sampai cair. Sambil menunggu timahnya cair, kita letakkan cetakan di pasir, dan jangan lupa lidinya kita basahkan dengan air agar tidak terbakar. Setelah dimasukkan ke dalam cetakan, kita celupkan ke dalam air agar dingin. Setelah dirasa udah dingin, kita buka, kita unboxing. Kita buka cetakannya, hasilnya seperti ini. Kita tarik saja lidinya, seperti ini. Ini tinggal kita perhalus saja atas dan bawahnya, lalu bisa digunakan sebagai pemberat pancing. Untuk membuat batu pemberat pancing ini lebih banyak lagi, bisa menggunakan cara yang sama dan diperlukan timah yang lebih banyak lagi. Nah, yang tadi itu adalah proses pengecoran dengan bahan timah. Lanjut, video yang berikutnya adalah proses tempa, yaitu membuat pisau dari logam. Berikut adalah video proses pembuatannya. Di sini baja yang kita gunakan adalah baja Bohler K110 dengan ukuran 5x40x602 mm. Sebelum logam besi kita tempa atau kita bakar, maka besi ini harus kita potong dulu sesuai bentuk pisau atau ukuran pisau yang kita inginkan menggunakan gerinda.
Setelah terpotong, besi kita bakar dalam suhu yang tinggi agar gampang dibentuk. Proses pembakaran membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung ketebalan baja yang kita gunakan. Selanjutnya, besi yang sudah dibakar dan sudah agak lunak tersebut ditempa untuk dibentuk dengan sesuai keinginan yang kita inginkan. Proses penempaan ini membutuhkan waktu yang lama karena besi harus benar-benar panas agar mudah dibentuk dan ditempa. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai logam baja atau besi menjadi bentuk yang kita inginkan. Dilakukan terus proses pembakaran dan penempaan berulang-ulang kali. Dibutuhkan kesabaran untuk membuat pisau dengan metode seperti ini, dan juga butuhkan keahlian yang khusus agar hasil yang diciptakan bagus dan berkualitas. Berikutnya, setelah pisau ditempa dengan bentuk yang diinginkan, sekarang dibor untuk memberikan ukiran-ukiran agar pisau terlihat lebih cantik saat jadi nanti. Lalu pisau digerinda dengan mata asah agar terlihat lebih rapi, lebih mengkilat. Proses ini juga membutuhkan kesabaran dan ketelitian agar menggerindanya tidak terlalu tipis. Bagian gagangnya juga dirapikan. Jika dirasa sudah cukup rapi, maka pisau tadi dibakar lagi dengan suhu yang tinggi. Lalu setelah dibakar, maka kita lakukan proses quenching, yaitu pendinginan menggunakan air agar mendapatkan ketahanan pisau atau kekuatan pisau yang lebih kuat dan lebih keras. Pisau didinginkan sampai benar-benar dingin agar nanti bisa kita lakukan pemasangan gagang. Nah, ini adalah proses pemasangan gagang pisau. Gagang pisau di sini kita gunakan dari kayu agar tidak terlalu licin saat dipegang atau digenggam. Nah, inilah hasil pisau yang kita buat dengan proses penempaan dan quenching. Terlihat sangat bagus dan siap untuk digunakan untuk memotong, dan pastinya tajam dan kuat.
Baiklah, kita sudah mengetahui proses penempaan atau pembuatan pisau dengan material logam. Selanjutnya adalah proses pengerolan, yaitu mengerol batang besi atau pipa besi menjadi spiral atau lingkaran. Langsung saja kita menuju proses pembuatannya. Inilah contoh alat untuk pengerolan besi, pipa besi, atau logam lainnya. Yang pertama, kita pasang dulu alas untuk pengerolannya atau bantalannya sebagai tempat untuk meletakkan besi yang akan kita roll. Setelah itu kita ukur apakah sudah rata atau belum kedudukannya. Jangan lupa dikunci dengan kuat agar kedudukannya tidak lari. Ketiga, bantalan ini berfungsi untuk membengkokkan pipa atau logam besi nantinya yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya meletakkan media yang akan di-roll atau diubah menjadi spiral atau lingkaran. Lalu setelah kita letakkan besi di tengah-tengahnya, lalu kita tekan tuas yang di atas untuk menekan besi agar menjadi lengkung ke bawah. Setelah dirasa sudah cukup, lalu dikunci agar kuat. Setelah dirasa cukup kuat, maka kita bisa melakukan pengerolan. Nah, setelah dirasa sudah cukup kuat dan bisa dimulai, maka mesin dihidupkan. Mesin ini bergerak dari kiri ke kanan dalam melakukan proses pengerolan, dan tuas yang di atas digunakan untuk menekan pipa atau besi agar menjadi lengkung ke bawah. Prosesnya dilakukan terus-menerus ke kiri dan ke kanan sambil menekan tuas yang di atas. Dibutuhkan juga kesabaran dan ketelitian dalam proses pengerolan tersebut agar hasil tidak mengecewakan. Dapat kita lihat dalam video ini, mesin terus bekerja ke arah kiri dan ke kanan, dan juga operator juga memantau dan terus menekan as agar besi semakin cepat melengkungnya. Dapat kita lihat besi sudah mulai melengkung seperti yang kita inginkan. Kita harus terus memantau agar besi cepat melengkung seperti yang kita inginkan.
Nah, ini besinya sudah mulai menjadi setengah lingkaran. Terus asnya terus ditekan terus ke bawah agar cepat menjadi lingkaran. Di sini besi sudah menjadi satu lingkaran yang sempurna ya teman-teman. Dapat kita lihat besi yang kita roll sini sudah jadi menjadi sebuah spiral atau lingkaran. Seperti inilah hasil yang kita dapatkan menggunakan alat pengerolan pipa tersebut atau pengerolan besi tersebut. Kita bisa membuat lebih banyak lagi dengan membutuhkan besi dan waktu yang lebih banyak lagi. Nanti ujung-ujungnya yang tidak rapi itu bisa kita rapikan dengan cara kita potong, dan ujung-ujungnya bisa kita satukan dengan cara menggunakan mesin las agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Baiklah, kita sudah mengetahui berbagai macam proses, yaitu proses penempaan pisau, proses pengecoran, dan proses pengerolan pipa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.